ada kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan seperti yang Kau kehendaki, dengan sederhana, mudah dimengerti, dengan benar, supaya setiap kami, baik hamba-Mu maupun setiap kami yang mendengar, diberkati Tuhan. Jauhkan kami dari gangguan yang bisa menyebabkan fokus kami, perhatian kami terganggu. Tuhan juga yang menghalau segala kuasa kegelapan yang ingin mengambil kebenaran firman-Mu. Kami ingin menyiapkan hati kami ya Tuhan, bagaikan tanah yang subur, sehingga ketika benih firman-Mu jatuh, itu bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan, pertolongan, dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berdoa, memohon semua ini. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Baik, puji Tuhan. Ada yang tidak baik ya, yang sakit. Jadi saya pikir mungkin sekarang ini separohnya ya nggak hadir karena sakit. Kemudian sebagian juga sedang KKN ya, KKN. Jadi ya, tetapi seberapa yang hadir kita tetap semangat. Amin. Puji Tuhan ya, harus tetap semangat ya. Walaupun akhir-akhir ini saya melihat ya, ada banyak orang letih lesu, berbeban berat di mana-mana ya. Saya baru pulang cuti minggu lalu, maksud saya sama keluarga mau refreshing. Baru hari pertama saudara, kami mendarat di, mau ketemu mertua ya di Bali. Hari pertama baru mendarat sudah ada kabar duka ya. Ternyata kakak ipar saya atau anso saya itu meninggal ya. Saya pikir masih cukup muda ya, 62 tahun, tapi Tuhan bilang sudah selesai. Jadi baru mendarat, besok paginya saya berangkat lagi ya ke Bandung, karena mereka tinggal di Bandung, kebanyakan saudara saya tinggal di Bandung. Jadi 4 hari saya di sana ya, dari ibadah penghiburan sampai tutup peti, kemudian dikuburkan ya. Sesudah itu saya diminta tinggal 1 hari lagi sesudah penguburan, supaya saya bicara banyak firman Tuhan ya. Ada banyak keponakan, adik, kakak semua, saya rasa rindu, haus ya dengar firman Tuhan ya. Saya pikir kesempatan yang baik juga ya. Jadi sepanjang hari saya terus berjam-jam bicara, menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang rindu datang kepada Tuhan ya. Di mana-mana saya melihat ada banyak orang yang rindu datang kepada Tuhan, tetapi pertanyaannya, apakah ketika mau datang kepada Tuhan siap tidak membayar harga ya? Itu pertanyaan penting saudara. Pagi ini firman Tuhan sesuai dengan tema dari pusat, diberi judul menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus. Firman Tuhan yang mendasari ini adalah Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Mari kita membaca firman Tuhan ini, Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu saudara sekalian bisa sama-sama memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya,
saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan Yesus ketika mengajar itu menyampaikan pengajarannya secara paradoks ya. Paradoks itu artinya seolah-olah berlawanan ya, berlawanan dengan prinsip-prinsip yang ada ya. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan ya, barang siapa mau datang kepadaku ya, jikalau ia tidak membenci ibunya, istrinya ya, di situ ada banyak daftar ya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu, dalam pemikiran orang Yahudi atau orang Israel di zaman dulu ya, di zaman PL dan kemudian zaman Tuhan Yesus, menjadi murid seseorang itu berarti mengikuti seseorang atau berjalan di belakang seseorang ya. Saudara, berjalan di belakang seseorang itu bukan berarti seperti ekor ya, kemana ikut. Memang secara lahiriah seperti itu ya, murid itu ya berjalan di belakang gurunya, tetapi ada pengertian yang lebih mendalam. Menjadi murid seseorang atau mengikuti seseorang itu punya arti mengiringi ya, mengiringi, mentaati, mencintai, menyerahkan diri dan mengabdikan diri ya. Jadi kalau seseorang memutuskan ya, saya mau mengikut orang ini atau saya mau mengikut guru ini ya, itu artinya dia sudah mengenal ya, sudah mengenal siapa yang mau diikuti dan apa yang menyebabkan dia mau ikut. Nah, itu dia sudah memikirkan ya, karena menjadi murid atau mengikut seseorang itu artinya bukan hanya secara teori ya, tetapi artinya dia mau mengiringi, menaati, mencintai, menyerahkan diri dan bahkan mengabdikan dirinya bagi orang yang diikuti itu ya. Di dalam perjanjian lama banyak contoh-contoh ya, misalnya seperti Nabi Elisa mengikut Nabi Elia ya, Nabi Elia menjadi pengiringnya dan kemudian mengabdikan hidupnya ya. Kemudian ada Naomi ya,
yang diikuti oleh menantunya. Ketika anaknya laki-laki meninggal, menantunya ada dua ya, dan yang satu meninggalkan Naomi, tidak mau ikut Naomi, tetapi yang satu yang namanya Ruth mau ikut terus mertuanya ini atau Naomi ini ya. Bahkan dia mengatakan, Allahmu lah Allahku ya, kemanapun kamu pergi aku ikut ya. Jadi mengiringi, menaati, mencintai dan mengabdikan diri ya. Ada banyak contoh-contoh lain, tetapi itulah yang ada di dalam pikiran orang-orang Yahudi pada masa itu ya. Jadi kalau seseorang memutuskan saya mau mengikuti guru ini ya, artinya dia sudah siap seperti itu ya. Nah, ketika orang banyak mengikuti Tuhan Yesus ya, berbondong-bondong, berduyun-duyun, itu maunya apa ya? Maunya apa ya? Mungkin mereka tertarik karena Tuhan Yesus itu tokoh yang terkenal, guru yang terkenal, bukan hanya terkenal karena pengajarannya penuh dengan kuasa, tetapi semua pelayanannya juga disertai dengan kuasa Allah ya. Bagaimana mereka menyaksikan yang buta melihat, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang sakit kusta ditahirkan. 5.000 orang, tidak termasuk laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, diberi makan oleh Tuhan Yesus dari 5 roti dan 2 ikan ya. Karena mujizat-mujizat yang luar biasa ya. Tuhan memberkati 5 roti 2 ikan itu sehingga mampu memberi makan paling tidak belasan ribu orang di situ ya. Karena di situ dikatakan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi luar biasa sekali. Apakah karena itu saudara, orang-orang banyak mengikuti Tuhan Yesus? Kemanapun Tuhan Yesus pergi, selalu dikerumuni orang ya. Karena orang rindu menjadi pengikut Tuhan, tetapi Tuhan menantang setiap orang yang mau datang kepada Dia ya. Tuhan Yesus mengemukakan syarat-syarat atau harga yang harus dibayar oleh seseorang yang mau menjadi muridnya ya. Di dalam bacaan kita tadi saudara, saya melihat paling tidak ada 3 ya, 3 hal. Ketika seorang datang kepada Tuhan Yesus dan mau menjadi muridnya, Tuhan Yesus mengemukakan syarat-syaratnya. Artinya ada harga yang harus dibayar ketika seseorang mau menjadi murid Kristus. Paling tidak ada 3 hal ya yang diungkapkan Tuhan Yesus. Yang pertama di ayat ke-26 saudara. Ayat 26 dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saya pikir ini syarat yang mutlak ya. Syarat yang mutlak tidak bisa ditawar-tawar. Karena di situ dikatakan tidak dapat menjadi muridku ya. Tidak dapat. Itu kalimat yang tegas ya dari Tuhan Yesus. Saudara, apa maksudnya? Apakah ketika seseorang mau menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Dia, kemudian harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, semua ya? Apakah seperti itu? Jangan saudara menangkap ini secara literal ya. Artinya nanti saudara pulang terus membenci orang tua saudara ya, ayah ibu nggak ditanya ya, dibenci, saudara laki-laki, perempuan, semua. Bukan seperti itu saudara. Makanya tadi saya berikan di nats pembimbing nats atau ayat yang sejajar ya pengertiannya dengan ayat ini. Di dalam Matius nats pembimbing tadi dikatakan apa? Jikalau orang mengasihi bapaknya lebih
daripadaku, ya, artinya mengasihi bapaknya lebih daripada Tuhan Yesus, ibunya, saudaranya, ya ia tidak layak bagiku, kata Tuhan Yesus, ya, tidak layak bagiku. Kalau di sini tidak dapat menjadi muridku, artinya ketika seseorang memutuskan mau menjadi murid Tuhan Yesus, mau mengikut Tuhan Yesus, itu dia harus memutuskan, bukan memutuskan artinya putus hubungannya, tetapi dia harus lebih mengutamakan Tuhan Yesus daripada yang lain. Saudara, di dalam hidup seseorang itu mesti ada ikatan kasih, ya, ikatan kasih dengan banyak pribadi, ya. Misalnya mengasihi orang tua, mengasihi saudara, ya, adik kakak, atau mengasihi family, ya, atau teman dan lain-lain. Ada hubungan-hubungan yang dikatakan jalinan atau ikatan kasih, ya. Nah, ikatan kasih itu semua harus kalau menjadi penghalang, ya, untuk menjadi murid Kristus atau mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, itu harus didahulukan Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus dengan ekstrim mengatakan, kalau orang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ya, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, nilai yang mungkin paling tinggi di dalam hidup seseorang itu ya nyawanya sendiri, ya, nyawanya sendiri. Karena semua orang pasti menyayangi nyawanya sendiri, ya, daripada yang lain, ya, termasuk keluarga, termasuk saudara, pasti nyawa sendiri itu dipertahankan lebih dari yang lainnya. Nah, Tuhan Yesus juga menuntut sampai ke situ, ya. Tuhan Yesus menuntut sampai ke nilai yang tertinggi dari seseorang. Kalau mau menjadi murid Tuhan Yesus, nyawa sendiri pun harus dibenci, ya. Dibenci itu dalam arti tidak bisa dipertahankan, sehingga tidak bisa menjadi murid Kristus, ya. Saudara, mungkin akan lebih jelas, ya, contoh, kalau ada contoh-contoh. Sebenarnya di dunia ini banyak sekali contoh, ya. Ketika orang mau mengikut Tuhan Yesus, ya, mereka itu kalau zaman dulu dikucilkan, ya. Sudah ingat ada seorang buta yang buta sejak lahir, ketika mau mengikut Tuhan Yesus, ya, mereka dikucilkan, ya, termasuk orang tuanya juga menjadi takut sehingga tidak mau mengakui Tuhan Yesus, ya. Tanya aja ke anaknya sendiri, karena dia sudah dewasa. Orang tuanya mengatakan seperti itu karena takut dikucilkan, ya, dikucilkan, dibenci atau tidak disukai, ya. Nah, itu saudara bisa baca di Yohanes 9, ya. Nanti di rumah dicari. Saudara, memang Tuhan Yesus sudah mengatakan, dunia membenci aku, ya. Kalau kamu mengikut aku, jangan heran kalau dunia juga membenci kamu, ya. Saudara, Tuhan menantang setiap orang yang mau menjadi muridnya, bahwa dia harus mengutamakan kasih hubungan dengan Tuhan Yesus paling utama, ya. Ada banyak contoh orang-orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, dia dibenci oleh keluarganya. Bukan hanya dibenci, saudara, dia dianiaya, bahkan dibunuh, saudara. Tetapi ketika seseorang memutuskan mau menjadi murid Kristus, mengikut dia harus berani, ya. Ini tantangan iman, percaya atau pengabdian diri kepada Tuhan sepenuhnya. Ada satu
tayangan, tapi tidak bisa ditayangkan karena kesaksian ini panjang sekali. Nanti saudara baca saja atau saksikan saja di rumah ya, di YouTube saudara bisa cari. Mungkin covernya saja bisa ditayangkan ya saudara. Ini saudara bisa baca sendiri. Nanti cari aja di YouTube, ketik aja judul itu, nanti saudara akan temukan, dan panjang sekali ya, kalau nggak salah 3 jam lebih. Tetapi saya sudah menyaksikan itu, bagaimana seseorang berjumpa dengan Kristus lewat cara yang unik ya, cara yang unik. Dia tidak bisa diyakinkan oleh siapapun ya, bahkan kekasihnya pun tidak bisa meyakinkan dia. Dia punya pacar yang percaya Tuhan Yesus, sedangkan dia tidak ya, bahkan keras ya, karena dia anak seorang tokoh dari keyakinan itu ya, tentang keyakinan saudara-saudara kita, tetangga kita itu. Tetapi di dalam perjalanan waktu ya, Tuhan menampakkan diri lewat mimpi. Berkali-kali dia mimpi. Akhirnya dia memutuskan ingin cari tahu siapa ya yang mendatangi dia di dalam mimpinya ya, dan meyakinkan dia itu. Dia berdebat dengan pacarnya dan berkeras ya, tetapi di dalam perdebatan itu yang dikatakan oleh dia selama 3 hari terus berdebat sampai capek. Akhirnya mereka berdoa bersama, dipimpin oleh pacarnya yang Kristen itu. Mereka menyatakan begini, coba siapa yang bisa atau mau datang kepada kita ya, Tuhanmu atau Tuhanku? Kalau Tuhanmu datang kepadaku, aku akan mengikut engkau, keyakinanmu, katanya. Tetapi kalau Tuhanku yang datang kepadamu, kamu harus percaya. Nah, di dalam perjalanan waktu itu terbukti ya, Tuhan Yesus mendatangi dia berkali-kali, sehingga dia diyakinkan. Singkat cerita, sudah dia mengambil keputusan mau ikut Tuhan Yesus. Tetapi tantangan terbesar itu keluarganya, khususnya orang tuanya, sudah ya. Dia ini punya seorang anak kecil, karena dia pernah gagal di dalam berumah tangga. Dia berpisah dengan mantan suaminya. Dia punya seorang anak kecil umur 4 tahun. Tantangan terbesar, saudara nanti bisa saksikan sendiri bagaimana dia begitu ditentang ya, digampar oleh ayahnya, dan kemudian ketika dia mau pergi ya, dia tetap berkeputusan, saya mau pergi ikut Tuhan Yesus. Ditentang, dan kemudian dia berkeras, kalau kamu mau pergi, pergi sajalah, daripada memalukan keluarga, hancur keluarga kita, apa jadinya kalau kamu seperti itu. Tetapi wanita ini tetap dengan pendiriannya. Kemudian dia berkemas ya, mau pergi bersama anaknya, tetapi terakhir tidak boleh anaknya dibawa ya. Kalau kamu mau pergi, pergi saja sendiri. Saudara, anak satu-satunya yang dia kasihi ya, bagaimana dia bisa berpisah? Pasti anaknya yang masih kecil itu pasti menangis terus-menerus. Akhirnya dia akalin ya, suruh beli dulu kue atau jajanan, dan sementara anaknya pergi dibawa oleh saudaranya, dia pergi sendiri, saudara. Pergi dengan tas yang isinya baju, dia tidak bawa uang seperak pun, saudara. Dia melangkah keluar rumah ya. Ketika dia sampai gerbang, baru terpikir, saya mau kemana ya? Seperti itu, saudara. Jadi dia menangis dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau engkau yang memanggil aku, Tuhan tolong ya. Dia berjalan terus, saudara. Di tengah jalan dia telepon pacarnya itu ya. Saya sekarang sudah
berjalan meninggalkan keluarga. Pacarnya itu juga tidak punya uang, saudara, ya, lagi pula jauh, ya, di luar pulau. Jadi kita berdoa saja, berdoa seperti itu. Saudara, di tengah jalan ditelepon bapaknya, saudara. Ini anaknya nangis terus, katanya, gimana ini? Saudara, hancur hatinya, saudara. Bagaimana ya? Tapi dia menegarkan hatinya. Dia terus berjalan, saudara, ya. Karena dia tidak mau ada di tengah-tengah orang yang tidak menyukai dia, yang begitu sinis dan marah, ya. Akhirnya dia bertekad tetap mau ikut Tuhan Yesus. Saudara, yang ingin saya sampaikan adalah, ya, dia bisa memilih Kristus, ya, karena dia begitu yakin, percaya, dan dia mau tetap ikut Kristus walaupun dia kehilangan keluarganya, orang tuanya, bahkan anaknya, saudara, karena anaknya itu ditahan oleh orang tuanya, tetapi dia tetap bertekad. Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, ya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya laki-laki, perempuan, anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah tantangan Tuhan Yesus, ya, ketika seseorang mau datang kepada Tuhan Yesus menjadi muridnya. Yang kedua, saudara, di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-27, ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, kembali Tuhan Yesus mengatakan, ia tidak dapat. Bukan, ya, bolehlah, ya, enggak, Tuhan Yesus tidak mengatakan begitu, tetapi dengan tegas, tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ya. Mengikut aku itu pengertiannya tadi, ya, mengiringi, mentaati, mengabdikan hidup, mencintai, ya, mencintai orang yang diikutinya atau pribadi yang diikutinya. Saudara, kalau tidak seperti itu, tidak dapat menjadi muridku. Ada salib, saudara. Setiap orang berbeda salibnya, ya. Mungkin kesaksian tadi dari perempuan tadi, salibnya seperti itu, ya. Tetapi setiap orang berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Jadi ada penderitaan. Salib itu lambang, kalau di dalam kekristenan, salib itu lambang penderitaan, lambang kematian, ya. Tuhan Yesus sudah memikul salibnya menuju Golgota, ya. Dan Tuhan Yesus sudah menyerahkan segalanya di atas kayu salib, bahkan mati bagi dosa manusia. Saudara, setiap kita yang mau mengikut dia, menjadi muridnya, dituntut untuk memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya mengikuti jejak Tuhan Yesus, ya. Ketika seseorang mau mengikut Tuhan Yesus, hitung dulu, saudara, ya, saya bisa nggak bertahan sampai pada kesudahannya, ya. Tuhan Yesus di bagian firman Tuhan yang lain, ketika dia berkhotbah tentang akhir zaman, Tuhan Yesus mengatakan di Matius 24 ayat 13, barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, ia selamat. Saudara, mengikut Tuhan Yesus tidak boleh setengah jalan, saudara. Menjadi murid Tuhan Yesus tidak bisa separuh-separuh, ya, setengah jalan. Artinya beberapa tahun atau beberapa waktu kemudian tidak lagi menjadi muridnya. Tidak bisa seperti itu, saudara. Makanya Tuhan Yesus di ayat-ayat berikutnya mengemukakan perumpamaan, ya. Siapa di antara kamu yang ingin membangun menara, ya, tetapi tidak hitung dulu anggarannya, cukup nggak? Jangan-jangan baru bikin pondasinya, terus tidak punya kemampuan lagi untuk menyelesaikan. Nanti diejek orang, ya, dipermalukan orang. Nah, kemudian perumpamaan kedua, atau raja manakah, ya, kalau mau perang dengan raja lain,
Hitung dulu kekuatannya. Apakah dengan 10.000 pasukan mampu melawan raja lain yang punya kekuatan 20.000 pasukan? Ya. Kalau kira-kira nggak mampu, ya utus orang, tanyakan syarat-syarat perdamaian seperti apa. Nah, itu perumpamaan itu ya, baik membangun menara maupun raja yang pergi berperang, itu melukiskan bahwa seseorang itu harus memikirkan, mempertimbangkan, hitung dulu ya, hitung dulu kekuatannya. Kalau seseorang memutuskan, saya mau ikut Tuhan Yesus, saya mau menjadi muridnya, dipikirkan, dipertimbangkan. Jadi bisa nggak ya sampai selesai ya, sampai akhir mengikut Tuhan Yesus itu ya. Nah, itu gambaran dari tantangan Tuhan Yesus ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Memikul salib itu ada penderitaan-penderitaan, saudara. Mungkin saudara dibenci orang, atau mungkin saudara dianiaya, atau mungkin saudara karena mempertahankan iman ya, saudara mengalami berbagai kesulitan. Saudara, ada banyak orang gara-gara mempertahankan imannya ya, dia mengalami berbagai penderitaan ya. Dia bisa didiskriminasi ya, bisa kehilangan hak-haknya ya, dan sebagainya. Ada penderitaan. Belum lagi kalau seseorang bersaksi tentang Tuhan Yesus, dia akan mengalami tantangan ya, mungkin dikucilkan, dibenci, bahkan dianiaya. Menjadi saksi Tuhan, beritakan nama Yesus ya. Saudara, pikul salib, lambang penderitaan atau kematian ya. Siap nggak? Siap nggak seseorang ketika mau menjadi murid Tuhan Yesus dengan harga ini ya? Kemudian mengikut Tuhan Yesus itu mengikuti jejaknya, saudara. Saudara harus memiliki sifat karakter seperti Tuhan Yesus. Kalau saudara mau tahu bagaimana Tuhan Yesus menjalani kehidupan di dunia ini, baca saudara Injil-Injilnya. Ada 4 Injil. Bagaimana apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan, apa yang diajarkan dan dilakukan Tuhan Yesus. Kita harus mengikuti jejaknya, saudara. Apakah saudara siap menderita seperti yang Tuhan Yesus alami ya? Rasul Paulus sebagai pengikut Kristus, dia sudah mengalami berbagai hal ya, yang beberapa waktu lalu pernah saya sampaikan atau khotbahkan di sini. Bagaimana Rasul Paulus itu berkali-kali ya, hampir kehilangan nyawanya, dianiaya, dilempari batu, disesah, kemudian mengalami bahaya penyamun, binatang buas dan lain-lain ya. Tetapi akhirnya bukan kebahagiaan, saudara. Dia mati di penggal pedang ya, betul-betul mati karena mengikut Tuhan ya. Saudara, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku ya. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus mengungkapkan di ayatnya yang ke-33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Kembali Tuhan Yesus mengatakan tidak dapat menjadi muridku ya. Jadi ada 3 kali Tuhan Yesus mengatakan tidak dapat menjadi muridku, tidak dapat menjadi muridku, tidak dapat menjadi muridku. Kalau harga atau pengorbanan yang ditawarkan Tuhan Yesus kita tidak sanggup ya, kita tidak sanggup memenuhinya ya. Yang ketiga ini dikatakan tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Saudara, apa yang saudara miliki? Apa yang saudara sukai ya? Saudara, ada banyak orang punya kekasih hati ya, kalau mau dikatakan kekasih hati. Maksudnya tuh mungkin bisa kesukaan-kesukaan, hobi-hobi, atau kesenangan-kesenangan ya, atau tujuan-tujuan hidup ya. Mungkin kalau
waktu kecil tuh kita sering ditanya mau jadi apa, cita-cita apa, punya impian apa, ya ada banyak orang semua mengejar impiannya, ya semua orang mengejar impiannya atau apa yang disukainya, ya disukainya. Saudara, di tengah-tengah zaman sekarang, ya di era digital ini, ada banyak orang punya dunianya sendiri, ya punya dunianya sendiri, punya kenikmatan atau keasikannya sendiri, ya. Dan firman Tuhan mengatakan di akhir zaman ini, ya kasih kebanyakan orang semakin dingin, ya karena orang semakin egois, mencintai diri sendiri, mencintai sendiri, menjadi hamba uang, menyombongkan diri, tidak mempedulikan Allah, hidup menuruti hawa nafsu, ya. Secara lahiriah beribadah, saudara, tapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Ini adalah yang dinamakan egois, bukan egois, ateis praktis, ya saudara. Kalau orang beribadah tetapi tidak menyembah Tuhan, bisa nggak? Bisa, saudara, ya. Itu artinya beragama, ya, tetapi tidak bertuhan. Beragama itu kan ya secara ritual begitu saja, ya ibadah, kalau Kristen minggu ke gereja, ya seperti itu. Tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Rasul Paulus mengatakan seperti itu artinya seseorang yang menjalankan ibadah tetapi sebetulnya dia tidak menyembah Tuhan, ya karena tidak ada takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, dan tidak mau melakukan segala perintah-perintahnya. Nah, itu karena egois, ya karena mencintai diri sendiri, atau mungkin ada kesukaan-kesukaan yang lain, saudara. Ada sesuatu milik yang dipertahankan sedemikian rupa, saudara, ya mungkin itu harta kekayaan, kekuasaan, kedudukan, atau karir, dan lain-lain. Sudah dipertahankan sedemikian rupa sehingga tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, saudara. Inilah tantangan Tuhan Yesus. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara, ada banyak orang mau mengikut Tuhan Yesus tetapi tidak sanggup membayar harganya, saudara. Tidak sanggup karena ada sesuatu yang dipertahankan, ya. Ketika saya mau menyerahkan hidup, ya, saya mengatakan kepada diri sendiri dan kepada Tuhan, saya mau menjadi murid Kristus, saya mau mengabdikan hidup untuk Tuhan. Ya saya harus melepaskan banyak hal, ya. Segala sesuatu harus dilepaskan, saudara. Ada keluarga yang gak setuju, saya abaikan, saudara. Saya abaikan, ya. Saya berpikir sudah nekat, ya, boleh dikatakan nekat waktu itu, ya. Saya pikir mau dibenci, ya, mau dijauhi teman-teman dekat, mau apapun, saya ikut Tuhan Yesus, ya. Ya sama seperti kesaksian wanita tadi, ya, melepaskan segala sesuatu, bahkan yang paling saya sukai, atau kalau orang sesuatu yang saya cintai, ya saya lepaskan, saudara. Semuanya saya lepaskan. Saya melangkahkan kaki. Waktu itu saya ingat sekali tahun 1989, ya saya mengikrarkan komitmen saya, Tuhan, saya mau mengabdikan hidup kepada Engkau, karena Engkaulah yang menyelamatkan saya. Seharusnya saya tidak memiliki hidup, tetapi sekarang saya hidup di dalam Tuhan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini oleh karena Allah, ya seperti Rasul Paulus mengakui itu di dalam Galatia 2:19-20. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus di dalamku, ya. Kalau orang sudah sampai ke pemahaman seperti itu, saudara, apa sih yang dipertahankan? Coba, apa sih yang dipertahankan? Ya,
Apa sih sesuatu yang dicintai sedemikian rupa sehingga mengalahkan kasih kepada Tuhan Yesus? Saudara, bukan berarti saudara memusuhi keluarga, membenci atau membuang segala sesuatu, tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah fokus hidup saudara, tujuan hidup saudara Yesus Kristus, bukan yang lain. Orang kan masih perlu bekerja, makan, minum dan lain-lain, Pak. Ya tidak masalah, ya tidak masalah. Saya juga masih memerlukan banyak hal di dunia ini, ya. Tetapi segala hal itu hanya untuk menopang saya bisa hidup, ya. Bisa hidup dan memuliakan Tuhan, bukan dibalik, ya. Tuhan diabaikan, tetapi saya tujuan hidup saya ini. Nah, itu terbalik, ya saudara. Banyak orang mau datang kepada Tuhan Yesus tetapi tidak siap bayar harganya. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, tidak dapat menjadi muridku. Kalau seseorang mau menjadi murid Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, ada harga yang harus dibayar. Dengan kata lain, segala sesuatu yang merintangi kita untuk mengikut Dia, untuk menjadi murid Dia, kita harus buang, kita harus abaikan, ya. Kita harus siap melepaskan semua itu untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Bapak Ibu, saya yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, mendorong kita supaya kita mungkin introspeksi dan memikirkan ulang, ya. Ketika seseorang memutuskan mau menjadi murid Tuhan Yesus, ada harga yang harus dibayar. Biarlah setiap kita mampu membayar semua harga yang Tuhan tuntut dari setiap orang yang mau mengikut Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur firman-Mu